Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang saya hormati atau yang kita hormati orang tua kita yaitu PT dan Ustaz Hilmi dan beserta abang-abang kita, ada Ustaz Mus'ab, ada Bang Rudi dan lain-lainnya, ada Ustaz Respi dan Ustaz Asyari. Izinkan kami sedikit menyampaikan apa yang kami dapatkan ketika mengikuti training Dormitory Academy, Educator Academy atau yang kita singkat menjadi DEA. Pada kesempatan ini bagian yang diamanahkan kepada saya sendiri itu bagian dengan tema melatih kepekaan melakukan yang tidak penting. Melatih kepekaan melakukan yang tidak penting. Kemudian nanti yang kedua adalah tentang kejujuran. Hal yang tidak penting ini bukan yang dimaksud dengan hal yang sia-sia, tetapi yang kita anggap sepele, tetapi dalam agama ini merupakan kebaikan, gitu. Kebaikan kecil lah istilahnya. Cuman kita istilahkan kebaikan yang melakukan yang tidak penting. Jadi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengutus pasukannya untuk berperang. Biasanya Umar kalau mengutus pasukan perang jumlahnya tidak jauh lebih banyak dengan jumlah musuh. Kalau misalnya jumlah musuh 10.000, mungkin jumlah pasukan Umar bin Khattab kurang lebih 1.000-nya gitu. Artinya bisa berkali lipat sampai puluhan kali lipat jumlah perbedaannya, perbandingannya. Ketika di tengah peperangan umat Islam mengalami keterpojokan atau terpojok atau terjadi kekalahan secara singkatnya. Kemudian salah seorang panglima perang mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk menyampaikan kepada Umar bin Khattab, meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengirim pasukan tambahan. Ya Umar bin Khattab, kami ini kekurangan pasukan nih, mereka lebih banyak ini. Kemudian Umar bin Khattab membalas suratnya. Apa isinya? Bukan malah menambah pasukan, tapi Umar bin Khattab mengatakan, aku mengikuti perang dengan Rasulullah bukan cuma sekali, berpuluh-puluh kali bahkan lebih aku mengikuti perang bersama Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan aku untuk menang dalam peperangan dari segi jumlah. Jadi pelajarannya kepada panglima ini, Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah bahwa faktor kemenangan itu dari segi jumlah. Coba introspeksi diri kalian, pasukan-pasukan kalian semuanya, coba introspeksi, barangkali ada sunnah atau amalan-amalan kecil yang kalian tinggalkan gitu. Kemudian dilistlah satu persatu, sunnah apa yang ditinggalkan. Tahajudnya ada, duhanya ada, salat sunnah lainnya ada, 5 waktunya ada, baca Qur'annya ada, zikir pagi sorenya ada, dilist, semuanya dilist. Ternyata ada satu sunnah yang tertinggal yang biasanya disepelekan oleh orang banyak. Apa itu? Yaitu siwak, membersihkan gigi gitu. Akhirnya panglima ini tidak tahu maksudnya Umar bin Khattab, ya udah kita laksanakan karena mereka punya prinsip sami'na wa ta'na. Ada nanti hikmah yang akan didapatkan di akhirnya. Akhirnya panglima menginstruksikan kepada seluruh pasukan agar semua pasukan bersiwak di malam harinya sebelum melakukan peperangan besoknya. Maka semua pasukan melaksanakan instruksi ini untuk bersiwak. Mereka ambil kayu siwak, kemudian mereka bersiwak pada malam hari. Ternyata di saat mereka bersiwak, ada pasukan musuh yang sedang mata-mata lewat mengintai apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Melihat yang terjadi, umat Islam sedang menggosok-gosok giginya, pasukan mata-mata yang sedang patroli ini lari ke komplotan mereka, pergi ke pasukan mereka, menyampaikan ke anggota mereka, saya tadi melihat kaum muslimin, mereka sebaiknya kita pergi dari sini, kita ngalah saja, kita bakal kalah ini. Emang kenapa? Kata mereka, tadi aku lewat melihat umat Islam
Kayaknya mereka sedang marah ini, mereka sedang bangkit nih. Emang kenapa? Gigi saja mereka asah, apalagi pedangnya gitu. Masya Allah ya kan? Akhirnya mereka kabur. Yang tidak dipahami adalah tidak dimengerti oleh para sahabat, gitu kan? Yang tidak disadari oleh para sahabat dan tidak disadari oleh pasukan-pasukan saat itu. Mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan Umar bin Khattab, gitu kan? Sunnah kecil yang disepelekan mengakibatkan efek besar yang mereka dapatkan. Bayangkan, gara-gara menyepelekan hal kecil mereka kalah, gara-gara mengindahkan hal kecil mereka menang. Hal kecil berakibat dua hal, bisa akan berakibat buruk, bisa berakibat kebaikan. Nah, maka ini menjadi poin penting untuk disampaikan kenapa menjadi seorang guru, menjadi seorang pengasuh, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pemimpin, itu mesti melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita anggap seringkali itu tidak penting, tetapi itu merupakan kebaikan gitu. Apa contohnya? Misalnya kita berjalan, di depan mata kita jumpa sampah. Kita menganggap, ini sampah, nanti ada tukang bersih yang mengambilnya ini gitu. Barangkali ini takdir dari Allah untuk menguji kita. Apakah kita mau mengambilnya kemudian memasukkannya ke dalam tong sampah, atau kita menunggu hal-hal yang besar yang ingin dilihat orang lain, yang kemudian ada pujiannya. Kalau ngambil sampah orang nggak nampak kan nggak ada pujiannya. Apakah hanya sebatas itu yang kita targetkan? Nah, ini menjadi kepribadian seorang ayah, seorang pemimpin, seorang pengasuh, seorang guru itu wajib mereka peka untuk melakukan hal-hal sepele. Hal kecil, hal besar itu berawal dari yang kecil-kecil semuanya. Contoh sederhananya buku lah. Buku itu merupakan kumpulan-kumpulan bab. Bab itu merupakan kumpulan-kumpulan paragraf. Paragraf itu merupakan kumpulan-kumpulan kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata. Kata merupakan kumpulan dari huruf. Satu kata ketinggalan satu huruf berubah artinya gitu. Al-Quran juga begitu. Satu kata berubah hurufnya atau tinggal satu hurufnya berubah artinya gitu. Saking pentingnya hal kecil mengakibatkan hal buruk atau hal lain yang besar terjadinya gitu. Tubuh manusia juga terdiri dari hal-hal kecil, sel, dari sel jadi organ, dari organ jadi anggota tubuh yang utuh gitu. Hiroshima Nagasaki juga hancur gara-gara hal kecil kan, bom atom gitu. Hancur, tetapi efeknya besar gitu. Maka nggak ada istilah kita lagi menyepelekan hal kecil. Setelah belajar ini atau setelah mendapatkan penjelasan ini, jangan lagi sampai kita menyepelekan hal-hal kecil. Kalau saya tertarik dengan perkataan A'ajim, beliau mengatakan seorang pejuang itu harus melewati 4 hal atau memiliki 4 tahapan untuk menjadi seorang pejuang. Yang pertama adalah peka. Ya, peka terhadap apapun saja tentang kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah peduli. Misalnya ada informasi saudara kita mendapat musibah, ya kita peka mendapat informasinya. Kemudian kita peduli, ada rasa ingin membantu. Kemudian berbuat, apa yang bisa kita lakukan? Kita berpikir sampai sana. Kemudian baru kita berjuang. Keburukan juga terjadi seperti itu dari menyepelekan hal kecil. Contohnya salah meletakkan benda elektrik menyebabkan terjadinya kebakaran yang besar. Lupa mematikan kompor menyebabkan kebakaran yang besar. Dan banyak hal-hal lainnya yang membuat keburukan-keburukan besar terjadi gara-gara menyepelekan hal kecil. Nah, masuk kepada materi. Bisa mesti. Nah, yang tadi sebelumnya, melatih kepekaan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang tidak penting, yang sering kita anggap tidak penting tetapi perlu kita lakukan. Ini berkaitan dengan peka lingkungan, peka terhadap sesama, peka dalam keadaan darurat, peka terhadap tutur kata. Kita bahas pelan-pelan mengenai peka lingkungan. Seorang guru, seorang pengasuh ini
Dari awal pemateri pertama sampai pemateri terakhir nanti, kami menyampaikan apa yang disampaikan ketika kami dapat di sana berupa pelatihan kepengasuhan asrama. Ini sifatnya umum. Jadi kita sebagai pendengar coba meraba-raba, menganalisa cocoknya kita di bagian mana gitu. Misalnya sebagai seorang ayah, posisikan itu sebagai seorang ayah. Bila kita seorang guru, posisikan hal ini sebagai seorang guru. Bila kita sebagai seorang pengasuh asrama atau guru di pesantren, posisikan kita sebagai guru di pesantren. Artinya hal ini cocok diterapkan di mana saja gitu. Jangan anggap ini kan untuk pesantren, kita guru gitu. Karena ini sangat masuk gitu. Di pesantren punya lingkungan, di rumah punya lingkungan, di sekolah punya lingkungan, di rumah Quran punya lingkungan. Artinya tidak ada kata untuk tidak peka untuk terhadap lingkungan. Coba perhatikan poinnya. Meluruskan yang miring. Sepele kira-kira. Contoh kecilnya misalnya kita masuk rumah. Apa namanya? Untuk lap kaki ini apa? Keset ya. Kadang miring gitu kan. Nah, kita masuk hendaknya diluruskan. Kadang udah lurus kita pula yang buat miring gitu kan. Lap-lap kaki miring jadinya. Harusnya kita yang meluruskan kalau udah miring gitu, bukan malah ditambah miring kan. Kadang udah miring tambah kusut pula lagi kan kita buat lap-lap kaki. Harusnya kita peka melihat hal-hal kecil seperti itu. Kita luruskan. Mulailah dari diri sendiri dulu. Tanamkan manajemen manfaat dalam diri kita. Kenapa harus begini? Kumpulkan berbagai macam manfaat yang bisa kita jadikan motivasi kenapa kita melakukan hal itu gitu. Contoh kecilnya meluruskan yang miring misalnya. Saya mau tanya nih, kenapa tadi dari awal pemateri awal Ustadz Mus'ab, Ustadz Muslim kemudian menyampaikan, menanya-nanyakan itu. Kami ternyata mendapatkan itu salah satu metode untuk memperkaya kosakata ternyata. Dalam hal mengajar, kita juga perlu memperbanyak kosakata. Dan melatih anak juga memperbanyak kosakata. Ada interaksi gitu. Jangan kemudian kita menyampaikan hanya teori umum, kemudian kita lepaskan tanggung jawab kita. Kita tidak bisa menyampaikan detail-detailnya gitu. Perlu ditanya, sehingga yang mendengar bisa menjadikan kosakata tambahan. Oh ini manfaatnya. Oh ini contohnya. Oh ini contohnya. Padahal yang menjawab orang lain gitu. Kita tidak sebatas menyampaikan teori umum, meluruskan yang miring, terus kita masuk ke teori kedua, merapikan yang merantakan. Coba didetailkan dulu. Gitu metode mengajar dalam kelas itu. Berikan contoh-contohnya dalam bentuk perkataan dulu, baru kita temukan di lapangan. Sehingga apa yang di pikiran kita tuh, orang bertindak berdasarkan informasi yang ada di pikirannya. Banyak informasi atau kosakata yang ada di pikirannya itu membuat dia banyak tindakan yang bisa dia kerjakan gitu. Contohnya meluruskan yang miring. Selain meluruskan keset, coba Ustaz Zen, apa contoh meluruskan yang miring yang lainnya? Nanti yang lain saya tanyakan juga dalam jawaban yang singkat, cepat gitu. Jangan mikir loading yang lama. Coba Ustaz Zen, selain meluruskan keset, meluruskan meja. Oke, Ustaz Sulaiman, apa lagi? Meluruskan apa? Gantungan pakaian. Berarti gantungannya miring gitu ya, diluruskan. Oke, boleh. Kita hargai pendapat orang. Ustaz Aziz, itu yang tidak perlu dia Bang Ipar ya, pokoknya ditanya aja, salah lah gitu. Ustaz Aziz, apa contoh meluruskan yang miring? Kursi? Posisi tidur. Sadar juga ya saat tidur bisa miring gitu ya. Justru Rasulullah ngajarkan miring ya. Ustadz miring terus. Ustadz Faza, contoh lainnya meluruskan hal yang miring. Gimana? Oke, mungkin yang benderanya motivator. Ustadz Wahyu, apa meluruskan yang miring? Siap. Perlu dipertanyakan ini. Oh, lihat yang miring gitu ya. Boleh. Bang Masril gimana? Yang bengkok buku ya? Bukunya miring gimana contohnya tuh buku miring tuh? Itu berantakan namanya, bukan miring.
Ayo, kita harus detail juga menjelaskan hal-hal yang menjadi contoh agar anak juga tidak salah tafsir gitu. Ustaz Azmi, contoh lain apa? Ayam, meluruskan kopiah santri, barangkali kopiahnya miring. Oke, boleh. Ustaz Saiful, apa yang miring? Gimana? Meluruskan pemikiran yang miring. Itu hal nggak penting Ustaz Saiful. Masya Allah. Kita membahas hal yang tidak penting saat ini. Berarti meluruskan pikiran miring itu tidak penting bagi Ustaz Saiful. Itu bagian hal yang penting ya. Ustadz Mukhtar, gimana meluruskan yang miring? Mungkin ketika ada poster di dinding yang lepas talinya, mungkin bisa diluruskan, dirapikan. Nah ya, poster presiden nggak ada pula di sini. Miring misalnya kan, bukan presiden ya, tapi posternya. Jadi diluruskan gitu. Itu hal-hal yang sepele, yang kalau kita mulai dari diri sendiri, insya Allah aman semuanya dan menjadi tertata dan indah gitu. Kita mulai dari sendiri, lewat meja yang miring diluruskan, lewat kemudian nampak keset yang miring diluruskan, lewat ada tiang mungkin bendera tidak indah lihatnya karena miring diluruskan. Itu hal-hal sepele yang berakibat baik untuk anak-anak gitu. Maka itu perlu diterapkan dimanapun instansi kita berada. Coba dimulai dari diri sendiri loh. Nanti pulang dari sini lihat-lihatlah dalam rumah tuh apa yang miring gitu. Asal jangan pikiran tadi yang dimain kata saya boleh. Itu penting, itu perlu diterapi seperti itu. Di ruqyah Ustaz boleh. Poin yang kedua, merapikan yang berantakan. Itu baru yang dikatakan Ustaz Masril tadi, buku yang berserakan yang dirapikan gitu. Apa contoh lainnya Ustaz Adit? Ustaz Jogi? Rambut anak-anak berantakan ya gitu ya. Oke, disisir ya. Ustaz Respi? Nah, ini Ustaz kita tanya juga soalnya. Gimana? Oh ya, sendal yang berserakan itu dirapikan gitu. Bagian dari adab kan itu. Luar biasa. Ustaz Erson, ini pengasuh di panti asuhan yang sangat aplikatif diterapkan. Meluruskan, merapikan yang berantakan. Apa contohnya yang lain? Embernya berantakan. Nah, ya. Berantakannya gimana Ustaz Erson? Berserakan. Itu bagian di poin 5 apa bukan? Mengembalikan yang tercecer. Kalau berserakan di mana-mana itu sama aja. Nah, itu mengembalikan yang tercecer, boleh ya. Ustadz Rizky, apa contoh aplikasi merapikan yang berantakan? Merapikan tempat tidur, ya betul. Ustadz Khairin, apa contohnya? Merapikan baju, ya baju yang kusut disetrika. Banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita perbanyak untuk kita susun gitu. Pulang dari sini coba buat list apa yang perlu dirapikan gitu. Kita mulai, kita ajak keluarga, kita ajak anak-anak. Besok ketika masuk tatap muka belajar sekolah, ajak anak-anak untuk merapikan apa yang berantakan, meluruskan apa yang miring, kemudian membersihkan yang kotor. Banyak contohnya ya. Membersihkan yang kotor, menyapu lantai, kemudian membersihkan kompor gas, membersihkan kamar mandi, apalagi kaca yang berdebu. Banyak contohnya, kipas angin yang kemudian banyak benda-benda yang menyangkut di situ gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan kemudian kita tuangkan untuk diterapkan. Inilah yang seringkali diabaikan di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Kemudian mengeringkan yang basah. Apa contoh lainnya? Mengeringkan yang basah. Keset basah dijemur gitu. Meja ketumpahan air minum gitu. Jadi jangan dibiarkan. Seringkali kita mengabaikan. Nanti sudah ada cleaning service yang membersihkan, nanti ada bagian yang mengeringkan, nanti ada bagian yang mencuci gitu. Mengembalikan yang tercecer. Nah, ini tadi ember misalnya berada di jemuran ya dikembalikan di kamar mandi. Duit terjatuh, dikembalikan ke dompetnya gitu kan.
jangan diselamatkan sendiri. Banyak contoh lainnya. Kemudian menyapa yang ditemui gitu. Ini penting ini. Kita berharap anak-anak itu nyapa kita, tetapi kita sama orang tuh cuek gitu. Jangan pernah berharap memiliki anak yang peka, anak didik yang peka, sedangkan kita sebagai pendidiknya nggak peka dengan hal-hal seperti ini. Menyapa yang ditemui ya. Ajarkan dulu ke anak gitu. Jumpa, salam ya, assalamualaikum, nah gitu. Jangan berharap ini kok anak nggak sopan nih lewat depan kita nggak nyapa-nyapa ini. Kita sendiri yang mulai dulu. Depan teman sapa, di jalan sapa, gitu. Memantaskan diri, gitu. Kita perlu memantaskan diri, berpakaian yang pantas, ya. Ngajar pakai baju kaos, anak pakai baju kaos kita marahi, nah, nggak cocok gitu. Nggak seimbang. Kayak ngajar ya sesuaikan pakaian ngajar. Di rumah ya mungkin boleh pakai baju kaos yang santai. Ketika acara rasmi datang ke masjid, gitu kan, pakai celana yang hampir menyentuh batas lutut gitu kan. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat misalnya gitu. Tapi kan kira-kira sopan apa tidak gitu. Kita bisa mengukur hal-hal seperti itu. Ini peka lingkungan nih, baru peka lingkungan. Kemudian ini sudah masuk. Membersihkan yang kotor, mengeringkan yang basah, mengembalikan yang tercecer, menyapa yang ditemui, peka terhadap sesama. Nah, peka terhadap sesama. Rasulullah SAW seusai sholat selalu menghadap ke belakang dalam rangka menanyakan sahabat-sahabat mana yang tidak hadir pada saat itu. Bagaimana kondisi sahabat saat itu? Apa keadaannya? Apakah tidak datangnya karena apa? Sakitkah? Atau ada urusan lainkah gitu? Itu sunnah Rasulullah SAW. Menjadi seorang pendidik juga wajib menerapkan hal-hal seperti ini. Ajarkan kepada anak-anak untuk menerapkan kepekaan terhadap sesama. Tanyakan teman yang tidak hadir. Tanyakan kepada anak siapa yang tidak hadir gitu. Atau saat rapat, atau saat berkumpul, tanyakan siapa yang tidak hadir. Sehingga anak-anak terlatih kepekaannya untuk menanyakan kawan-kawannya, sehingga kawan-kawannya yang lain mengerti keadaannya, apakah kawannya sakit, sehingga bisa diambil tindakan. Kemudian budaya silaturahmi gitu. Rajin-rajin bersilaturahmi. Mentang-mentang sudah lama nggak jumpa, kita sekarang sudah punya media sosial. Saya biasanya dengan kawan-kawan seangkatan TID di DS, walaupun kami sudah jarang berjumpa, saya biasa menyapa tanpa dimulai gitu. Hanya sekedar assalamualaikum kaifa haluk gitu kan. Nah, terus dia jawab. Karena terjadi obrolan yang panjang. Semuanya saya jadwalkan tuh satu persatu gitu. Hari ini 2 orang dulu, besok 2 orang, besok 2 orang, sehingga selesai semuanya. Misalnya ada sekitar 25 orang misalnya. Selesai itu. Silaturahmi bisa kita lakukan kapan saja gitu. Jadwalkan, apalagi dengan orang-orang yang dekat gitu. Dengan orang jauh kita perlu menjalin silaturahmi apa dengan orang dekat. Ajarkan kepada anak seperti itu gitu. Kemudian tahabu, saling berbagi hadiahlah sehingga terjadi saling mencintai gitu. Seperti Ustaz Musab praktekkan tadi, beliau suka membagi hadiah agar terjadi saling mencintai antara sesama kita gitu. Terapkan pula pada anak begitu. Kita tanya kepada anak, siapa yang bisa jawab, nanti dapat ini. Ya, itu salah satu metode agar tumbuh rasa cinta antara guru dan murid gitu. Saya biasanya kalau di kelas tatap muka pakai permen. Hal sepele tapi mereka bangga dapat hadiah gitu. Mereka nggak peduli nilainya, tetapi mereka di hadapan kawan-kawannya, aku dapat hadiah dari ustadz gitu. Senang mereka gitu. Dan di lain sisi adil kita untuk memberi hadiah kepada yang lain. Walaupun nggak bisa jawab, kasih juga gitu. Sehingga timbul rasa cinta anak terhadap guru gitu. Bukan lagi anak itu takut dengan guru. Mereka salah menjawab pun angkat tangan gitu. Berani angkat tangan. Bahkan besok minta lagi ustadz buat pertanyaan lagi, buat kuis lagi. Mereka akan senang begitu. Itu metode untuk menghidupkan suasana di kelas. Coba diterapkan. Tahabu. Salinglah memberi hadiah sehingga akan terjadi saling mencintai antara kalian gitu. Di keluarga boleh diterapkan. Di instansi boleh diterapkan.
di kelas boleh diterapkan, di asrama lebih-lebih lagi diterapkan gitu. Maka semuanya bisa terpakai kapan saja. Kemudian menengok yang sakit. Nah, ini penting ini. Obat yang paling ampuh rasanya. Ini saya ngalami sendiri waktu sakit beberapa hari atau hampir 2 minggu. Kawan-kawan datang, malamnya segar, besoknya sembuh gitu. Sehingga besok bisa datang ke sekolah gitu. Sangat terasa efeknya. Maka saling menjenguk kalau ada kawan sakit itu. Anak sakit dijenguk, coba diagendakan siapa yang sakit kita besok jenguk gitu. Itu mereka senang gitu. Hadirkan rasa kebersamaan seperti itu. Sehingga itu menjadi obat yang paling ampuh untuk mereka yang sakit. Hajarkan seperti itu sehingga mereka besar nanti tumbuhnya, kita yang sakit atau siapa yang sakit mereka hadir menjenguk gitu. Ada kepedulian. Kemudian bergembira di hari istimewa gitu. Contohnya Ustadz Amir besok menikah misalnya, ya hadir sama-sama kita bergembira gitu kan. Masya Allah, amin ya. Jadi ada saatnya kita bergembira bersama gitu. Jangan mentang-mentang misalnya ada kawan yang menikah, kemudian kita nggak bergembira gitu. Ya hadir bersama, ikut bergembira gitu. Kenapa bersedih? Amir menikah, kan nggak cocok kan? Berbahagia di saat di hari yang istimewa. Kemudian menanyakan kabar keluarga gitu. Pentingnya kita tahu seluk-beluk orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya perlu kita terapkan itu. Misalnya sesama guru, jangan hanya tahu di mana rumahnya, tetapi tanya di mana aslinya, di mana orang tuanya tinggal di mana gitu kan. Berapa jumlah saudaranya, seluk-beluknya tahu gitu. Itu menghadirkan kedekatan pada kita. Ajarkan kepada anak-anak begitu juga. Kemudian anakmu, keponakanku, istrimu, sahabat istriku. Ini kurang lebih dekat juga sinkronisasinya, yaitu kalau misalnya kayak misalnya saya Ustaz Mus'ab kemarin pergi ke Bukit Tinggi. Otomatis kalau misalnya HP saya nggak bisa hidup, mati habis baterai, istri bisa nanya ke istri Ustaz Mus'ab misalnya. Nanya kepada istri Ustaz Mus'ab. Misalnya, oh Umi, tadi Ana nelpon Ustaz Haris, tapi akunya mati gitu kan. Gimana keadaan mereka gitu. Karena anakmu, keponakanku, istrimu, sahabatku, itu menjadi hubungan erat. Istri Ustaz Mus'ab bisa menjawab dengan detail. Alhamdulillah mereka dalam kondisi aman dan lancar. Saat ini mereka sedang di tengah perjalanan, hampir sampai di Bukit Tinggi. Tetapi karena HP Ustaz Aris katanya habis baterainya. Artinya karena ada hubungan erat, kita tidak perlu khawatir meninggalkan yang di rumah gitu. Khawatirnya kalau kita nggak seperti itu nanti istri curiga atau apa gitu, kita kemana-mana gitu ya. Ya betul Ustaz Zain ya. Anakmu, keponakanku begitu juga. Anak Ustaz Syuhada ya kita juga suka gendong. Anak Ustaz Rando gitu kan. Anak sahabat-sahabat kita menjadi keponakan kita. Kita dekat gitu. Tidak ada yang kita bedakan. Begitu juga kita terapkan dengan anak-anak murid kita. Anak orang lain yang menjadi anak kita gitu. Keponakan kita gitu. Kita terapkan kekeluargaan. Jadi jangan sampai menjadi guru itu hanya sekedar mentransfer apa yang kita tahu kepada anak, tetapi jadikan kita sebagai pengasuh. Inilah tujuan dari workshop kepengasuhan ini. Jadilah seorang pengasuh, bukan pengatur. Karena sangat beda. Pengasuh itu dia lebih cenderung kepada pola pendekatan, bukan pola pengaturan gitu. Kalau pengaturan nggak ada target, ada hukuman, ada reward, ada punishment. Tapi kalau pengasuh dia lebih kepada pendekatan terhadap penyelesaian masalah. Satu permasalahan yang sama diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Nabi ketika ditanya sama sahabat juga begitu kan. Ya Rasulullah berikan menanyakan pertanyaannya sama, Rasulullah menjawab hal-hal yang berbeda gitu. Begitu juga dengan pendekatan kepada anak. Kalau anak salah, jangan kemudian kita pukul rata. Aturan tuh begitu. Makanya dalam workshop ini Ustadz Ibrahim mentargetkan ada lembaga yang berjalan dengan baik tanpa ada peraturan. Kami kemarin agak lumayan
berdebat panjang sama beliau. Gimana Ustaz? Kita aturan tuh sebenarnya nggak bisa dihapuskan Ustaz. Bisa katanya. Ternyata yang kami pahami bukan menghapusnya secara hakikatnya, tetapi aturan tetap ada, tetapi menghilangkan rasa ketakutan kepada terhadap aturan. Bukan menghilangkan aturan secara totalitas gitu, tetapi menghilangkan rasa khawatir anak untuk mengerjakan sesuatu karena ada ancaman-ancaman dalam aturan itu. Misalnya di SD, anak baru masuk kemudian dia baca terlambat push up 50 kali gitu kan. Nggak pakai seragam rolling 10 kali, akhirnya anak nggak jadi masuk gitu. Tetapi kalau kita terapkan metode kepengasuhan, ya kita cukup sekedar memberikan semacam poin-poin apa yang harus dikerjakan anak. Misalnya datang hari Senin pukul sekian, sholat duha dulu, tanpa kita cantumkan punishmentnya atau hukuman-hukumannya, sehingga anak-anak tidak lagi rasa takut ketika datang ke sekolah gitu. Dan dalam hal penyelesaiannya, jangan sampai pukul rata hukuman. Ada anak yang selama ini mereka baik perilakunya, gara-gara satu melakukan kesalahan, satu kali melakukan kesalahan, kita pukul rata sebagaimana anak yang sering kali melakukan kesalahan. Beda gitu. Coba lakukan pendekatan yang berbeda. Misalnya Ustadz Zain sama Ustadz Sulaiman yang sering melanggar Ustadz Zain, bukan kenyataan tetapi contoh ini. Contoh. Ustadz Zain sering melakukan kesalahan misalnya. Ya mungkin kita bisa melakukan menerapkan hukuman yang lebih berat. Ustadz Zain push up 10 kali. Ustadz Sulaiman selama ini melakukan peraturan dengan baik, melaksanakan peraturan baik, tetapi ada satu celah beliau melakukan kesalahan. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kenapa kok melakukan kesalahan tadi? Biasanya kok enggak gitu kan. Ya udah besok jangan diulangi, baca Quran 1 juz. Gitu misalnya. Tetapi kan caranya berbeda, kan pendekatannya berbeda. Hasilnya pun akan berefek pada hal yang baik gitu. Lakukan pendekatan, pola kepengasuhan itu begitu, bukan pengatur. Pengatur tuh kamu harus begini, kalau nggak begini bahkan begini jadinya gitu. Maka itu dihindari sehingga tidak ada rasa kekhawatiran anak. Maka dalam pola kepengasuhan bukan menciptakan anak yang melanggar menjadi taat, tetapi menciptakan anak agar tidak melanggar. Coba paham nggak kata-katanya? Pola pengasuhan itu bukan menciptakan anak, menjadikan anak yang melanggar agar tidak melanggar, menjadi tidak melanggar lagi, tetapi jadikanlah anak itu, ciptakan suasana atau kondisi di mana anak tidak melanggar. Artinya sebelum melanggar kita kondisikan dulu supaya dia tidak melanggar. Jangan sampai kita berpikir, Ustadz kalau anak yang nakal, apa hukuman yang cocok? Itu kan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Coba kita bertanya, Ustadz gimana supaya anak itu taat? Gimana metode supaya anak itu tidak nakal? Gimana supaya anak itu mau belajar? Bukan gimana yang tidak mau belajar kita hukum apa supaya mau belajar, bukan mencari solusi terhadap permasalahan yang sudah ada, tetapi ciptakan kondisi di mana kita sudah menciptakan kondisi anak tidak lagi melanggar ke depannya gitu. Maka poin berikutnya, mengunjungi yang sakit sudah, berbahagia di hari istimewa, menanyakan kabar anakmu keponakanku, peka dalam keadaan darurat. Nah, yang pertama abaikan SOP saat darurat. Ada saatnya kita peka dalam keadaan darurat. Jadi tidak setiap saat kondisi kita ini selalu normal ya. Ada saat-saat darurat. Maka kita dituntut untuk mendidik anak agar bisa bersikap bijak gitu. Mungkin kita sering marah melihat anak yang manjat lewat jendela gitu. Di kelas kita dari kantor ke kelas, nampak anak keluar masuk lewat jendela manjat gitu. Coba jangan marah-marah dulu. Kasih edukasi gitu. Oh, cara manjatnya salah nak gitu misalnya. Di luar kebiasaan kan. Tapi itulah yang kami dapatkan di sana kemarin tuh. Awalnya kok gitu pula Ustaz menyampaikan gitu kan. Tapi coba dengarkan lagi. Nak, coba jangan cara manjat jangan gitu. Begini ya. Coba yang lain mau nyoba nggak gitu kan. Akhirnya mereka nggak takut jadinya kan. Coba yang lain ini kok yang perempuan gimana coba cara manjatnya gitu kan. Habis itu suruh duduk rapi semuanya. Nah,
pada saat kondisi normal kayak begini, duduk yang rapi, jangan lagi ulangi manjat-manjat kayak gitu. Tetapi kalau nanti terjadi kebakaran, gempa, kalian boleh lewat mana saja gitu. Artinya kita boleh ajarkan pada anak menerapkan sesuatu yang melanggar SOP di saat darurat, tapi catat di saat darurat gitu. Didik anak untuk melakukan hal-hal yang bijak gitu. Jangan pula terjadi kebakaran, yang terbakar pintunya, ya kan? Jendela kebuka lebar gitu kan. Kenapa kok nggak keluar nak? Gitu kan? Kami dilarang lewat jendela, lewat pintu aja katanya misalnya kan. Akhirnya kan nggak keluar tuh anak gitu kan. Kita perlu ajarkan anak untuk bersikap bijak dalam permasalahan yang ada di saat darurat gitu. Banyak contoh lainnya, misalnya ada maling gitu kan. Nak, kenapa kok keluar, ada penjahat yang datang misalnya. Nah, kenapa kok nggak keluar lari gitu kan? Kita nggak diizinkan keluar sekolah sebelum jam pulang gitu misalnya kan. Artinya kita diajarkan, mengajar kepada anak untuk bersikap bijak gitu, menyelesaikan permasalahan walaupun di luar jalur SOP-nya gitu. Banyak contoh-contoh lainnya. Layani walau bukan tugas. Saat darurat, siapapun yang sedang berada di TKP untuk segera mengambil tindakan penyelamatan dan pengamanan. Setelah semua terkondisikan, baru memanggil pihak yang ahli bidangnya. Jadi seringkali di sekolah, di asrama, atau di lembaga manapun, kita melempar tanggung jawab karena merasa itu bukan bagian dari tanggung jawab kita. Contohnya, di SD ada anak yang berantem, saling lempar batu gitu. Salah satu batu mengenai kepala anak, berdarah. Salah seorang guru lewat, tahu, tetapi karena merasa itu bukan tanggung jawab dia, bukan bagian dia, akhirnya dia biarin saja gitu. Atau memanggil guru yang lain ke depan. Apa salahnya dia bawa dulu anaknya itu, bawa lari ke UKP atau kemana, tangani dulu walaupun itu bukan bagiannya. Setelah ditangani, baru nanti diserahkan kepada yang ahlinya. Oke, waktu kita singkat jadi saya percepat saja. Kemudian laporkan perkembangan. Perlunya melaporkan perkembangan apa yang terjadi pada anak tadi gitu kan. Ini contoh kecil ya, banyak yang bisa kita terapkan pada hal-hal lainnya. Ini cuma contoh, bisa kita kembangkan sendiri ya. Misalnya apa kondisi anak tadi, kita laporkan. Bagaimana kondisi anak tadi, sudah baik belum, lukanya sudah kering belum, senantiasa berikan laporan gitu. Jangan sampai cuek kita. Setelah kita tangani, kita serahkan kepada yang ahli, kemudian kita laporkan perkembangannya gimana. Itu perlu diterapkan dalam dunia pendidikan, kepengasuhan. Catat kejadian penting agar bisa kita evaluasi. Seringkali kejadian kesalahan tuh berulang terjadi karena kita nggak mencatatnya, nggak ada evaluasinya gitu. Terjadi lagi, nggak dicatat, nggak diingatkan gitu. Maka perlu mencatat kejadian. Maka mulai dari saat ini, apabila ada kejadian, catat, laporkan. Orang tua sering marah kepada guru karena dapat laporan dari anak, bukan dari gurunya. Terlambat dapat informasi orang tuanya, malah dapat dari anak. Coba kita yang catat, laporkan ke orang tua, sehingga orang tua tidak lagi mendapat informasi dari anak. Kita langsung menyampaikan. Malah kalau begitu orang tuanya malah minta maaf. Maaf Ustadz, maaf Ustazah, anak kami salah. Insya Allah akan kami bantu untuk didik di rumah gitu. Jangan sampai ibu tadi kami dicubit sama Ustadz gitu. Tak tahu kronologinya gimana, karena nggak ada catat, nggak ada laporan gitu. Perlu dicatat, perlu dilaporkan gitu. Itu penting untuk penerapannya. Bahas dan evaluasi kejadian. Setelah dicatat, bahas evaluasi. Gimana besok supaya tidak terjadi lagi. Serahkan kepada ahlinya ya. Setelah tertangani, setelah kita ambil alih sebentar, baru serahkan kepada yang ahlinya. Kemudian jangan kita merasa mampu menyelesaikan sendiri. Sadar lebih baik daripada refleks. Dalam kondisi darurat seringkali kita panik sehingga melakukan hal-hal yang refleks. Maka dalam kondisi yang darurat, sadar itu lebih baik daripada refleks gitu. Ketenangan. Jadi jumpa anak yang kemudian berdarah karena berkelahi, jangan refleks gitu.
Jangan refleks marah ke sana, marah ke sini, jangan. Tenang, bijak dalam menyelesaikannya. Apa yang perlu kita kerjakan dulu, bawa anaknya kemana, setelah itu serahkan kepada siapa, baru kita selesaikan anak tadi yang bermasalah. Itu baru bijak dalam menyelesaikannya. Bukan panik melihat darah kemudian kita marah sama anak yang melakukan itu, main tangan dan lain-lain. Itu tidak baik efeknya gitu. Maka dalam metode pengasuhan, sadar itu lebih baik daripada panik. Jam berapa ini sih? Peka terhadap tutur kata, berbahasa sesuai tempatnya gitu. Ya, kalau berbahasa kita sesuaikan pada tempatnya. Saya memanggil Ustadz Mus'ab di luar pakai abang, ya di forum pakai Ustadz gitu. Beda-beda gitu. Ke kawan-kawan lain juga ada yang abang, ada yang nama. Tetapi di depan anak-anak sesuaikan bahasa kita. Ustadz Zain. Kalau di luar ya bisa biasa akhi Zain ya. Nanti anak-anak ikutin akhi Zain gitu ya kan. Kan lain jadi ceritanya kan gitu. Gitu juga kita sesuaikan bahasa kita. Tempatkan bahasa sesuai pada tempatnya. Berbahasa sesuai kapasitasnya gitu. Ya, seorang pengurus yayasan mendapat masalah padanya datang ke guru langsung marah-marah, tidak bisa juga. Posisikan pada tempatnya. Mungkin kalau dia datang sebagai wali murid lah, walaupun dia ketua yayasan misalnya, nggak bisa juga marah-marah pada guru gitu. Dinas pendidikan datang kepada kita, datang ke guru, anaknya ada di sini, anaknya bermasalah dengan gurunya, kemudian dinas pendidikan ini marah-marah pada guru, nggak bisa juga, karena posisi dia bukan sebagai dinas pendidikan saat datang, tetapi sebagai wali murid gitu. Kita sebagai guru punya anak di SD, anak kita bermasalah dengan gurunya, kemudian gara-gara kita guru juga kita marah-marah dengan kawan kita. Posisikan posisi kita sebagai wali murid juga gitu. Maka berbahasalah sesuai kapasitas kita. Kalau kita berhadapan dengan kapasitas sebagai wali murid, berbicaralah sebagai wali murid. Kalau kita berbicara di atas kapasitas sebagai seorang guru, berbicara sebagai seorang guru. Nah, gitu. Posisikan pada sesuai kapasitasnya. Menata intonasi berbahasa gitu. Jadi kalau berbicara kepada anak, berbicara kepada siapa di forum manapun, intonasinya pun harus sesuai gitu kan. Kalau yang sesuatu yang sifat semangat harus tinggi suaranya. Kalau sesuatu sifat yang sedih janganlah tinggi-tinggi suaranya. Disesuaikan intonasinya gitu. Sehingga tidak ada terjadi anak-anak jenuh, anak-anak ngantuk gitu. Sesuaikan bahasanya gitu. Terus belajar menambah kosakata yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita ingin menguraikan permasalahan di depan anak-anak, jadikan anak itu memiliki kosakata yang luas gitu. Kita tanyakan satu persatu. Dari satu contoh jumlah anaknya 30, ada 30 kosakata yang hadir di pikiran anak saat itu. Tapi kalau kita hanya berikan diri kita sendiri contohnya, hanya satu yang dapat oleh anak. Tapi kalau kita tanya satu persatu, si A gimana contoh meluruskan yang miring? Begini-begini. B gimana contoh meluruskan yang miring? Begini-begini. Ada 30 anak dalam ruangan, maka ada 30 contoh yang bisa dia terapkan gitu. Meluaskan kosakata. Itu perlu kita belajar seperti itu. Berpikir sebelum berkata. Ini sangat masyhur ya. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Sebelum berkata, sebelum beramal, hendaknya kita berpikir dulu. Hendaknya mempertimbangkan baik buruk madarat maslahatnya dulu. Ada ilmu di sana. Ini penting. Berbicara di depan anak, coba persiapkan materinya dulu. Coba pikirkan dulu baik enggak kata-kata yang akan kita sampaikan. Nah, ini penting sekali. Tabayun setiap berita yang ada. Ini sangat familiar atau sangat sering kita bahas. Jelas dan bermakna. Jangan ngomong gitu. Jangan nggak jelas gitu. Perjelas artikulasinya, kata-katanya jelas dan bermakna. Jangan di depan anak kemudian kita lemas, loyo dan sehingga jelas kata-katanya tidak jelas. Nah begitu. Ini tema tentang tema tentang peka gitu. Kemudian sudah jam 11.43, kami cukupkan. Semoga materi melakukan hal yang tidak penting ini bisa kita laksanakan. Kita mulai dari sendiri. Jadi saya membuat kesimpulan, yaitu 3M namanya. Mulai dari diri sendiri,
mulai dari yang kecil, mulai dari saat ini, sehingga anak-anak akan bisa mengikuti kita. Guru yang baik adalah guru yang bisa menciptakan lingkungan yang baik sehingga yang hadir saat itu bisa mengikuti yang baik gitu. Maka mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari saat ini, jangan ditunda lagi. Mungkin cukup sekian penyampaian saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti silakan Ustadz Amir materi closingnya. Saya akhiri bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.